Mendapatkan kesempatan memetik buah anggur di halaman rumah pribadi, tidak semua orang bisa menikmatinya. Buah segar yang banyak diminati masyarakat ini semasa pandemi COVID-19 berhasil menjadi peluang usaha baru bagi seorang pria di Kabupaten Lampung Selatan, hingga menyulap pekarangan rumah menjadi pusat budidaya buah anggur. Tidak tanggung-tanggung, semangat berbudidaya anggur itu pun dikembangkan hingga ke teras bangunan, tepatnya di lantai 3 rumahnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Mbak. Ya, saya Salwa Pak. Waduh, maaf ganggu aktivitasnya Pak. Pak Dandi lagi apa nih Pak? Ini lagi stek sambung pucuk. Oke, lagi stek sambung pucuk. Jadi di sini untuk budidaya anggur Pak Dandi menggunakan sistem stek ya Pak ya? Iya. Kenapa tuh Pak alasannya akhirnya memilih sistem stek dibandingkan sistem lainnya? Ya biar lebih gampang sih Mbak. Prosesnya lebih cepat untuk pertumbuhannya. Iya. Nah, dari sistem stek ini kan berarti menggunakan batang ya Pak ya? Iya. Ada teknik khusus nggak Pak pilih bibit yang unggul untuk budidaya anggur ini? Ya kalau untuk bibit sih itu saran sih. Ya kita harus tentukan batang bawah rostok itu tadi yang berkualitas ya. Yang mana nih Pak rostok kok? Kalau rostok ya ini yang saya pegang ini rostok. Ini jenisnya anggur rostok Mbak, batang bawah. Iya, batang bawah. Nah kalau yang kita bakal stek ini anggur yang sudah grade table. Ibaratnya ya anggur impor yang bakal kita stek sambung pucuk di sini. Oke, jadi harus ditentukan dilihat dari rostoknya. Iya. Memang kalau rostok yang berkualitas itu dilihat dari apa nih Pak? Kalau dari ciri-cirinya? Kalau semua rostok sih Semuanya sama. Tapi Dia saya bilang lebih cocoknya varietas ini dia maunya dengan rostok ini gitu. Kalau hanya sebatas kita stek hidup, insya Allah dengan rostok apa aja hidup. Tapi untuk pertumbuhan jangka panjangnya ya itu yang kadang kita masih pelajari juga masih. jadi dari tahap awal harus Iya. cocok dulu dan Harus cocok dulu. varietasnya dengan rostok. Iya, harus support dulu lah Mbak. Nah ini Pak Dani lagi apa? Nah ini kita lagi pasang parafilm namanya. pasang parafilm. Jadi pasang parafilm ini biar dia tidak kering nantinya. Kering fungsinya ya Pak. Oke. Jadi langsung dipasang ini Parafilm. setelahnya Ya ini kita pipiin dulu karena kita mau sambungin ke rostoknya. ke rostoknya. Oke. Dari varietas yang sekarang mau Bapak pakai ini apa? Ini kita pakai varietas Husar. Untuk anggur impor yang varietas Husar, kita mau stek di rostoknya. Kita rostok pakai CN. Pakai CN, ada yang dia pakai Red Master. Bisa tahu gitu kita cocoknya itu dari mana Pak? Antara varietas dan rostoknya apa? Nanti ya setelah buah kita baru tahu ternyata dia cocoknya begini. Dia varietas buahnya nggak lari dari negara asalnya Mbak. Ya rasa, bentuk dengan ukuran berinya dia sama. Berarti memang harus ditanam dulu, baru kita lihat perkembangannya apakah. Iya, pertumbuhan cocok atau enggaknya setelah proses nanti rawatan sampai pembuahan. Ternyata dia cocok dengan rostok ini gitu. Rawatannya juga lebih gampang lah. Lebih gampang. Dan di awal Pak Dani juga udah banyak evaluasinya juga ya Pak? Iya. Yang awalnya berapa nih Pak untuk bisa nyocokin antara rostok dan varietas? Untuk evaluasi karena lahan saya belajar nanam anggur ini sudah berjalan dari 2018 akhir Mbak. Ya, 2018 sampai sekarang. Makanya saya bilang ini ya lahannya lagi dibongkar karena sudah baru ketemu, baru kita temukan yang cocok. Cocok. Saat itu ada berapa jumlahnya Pak? Waktu itu kita budidaya sekitaran kurang lebih 50 sampai 60 varietas. Nah, tapi dari evaluasi sudah kita seleksi itu tersisa sekitar 30-an varietas, separuh lah. Nah, ini yang sudah hasil Tetap ya Pak ya, dengan ini. Nah, nanti kalau sudah proses begini, ini ada contohnya Mbak. Nah, ini yang baru-baru tunas nih. Nah, ini nanti hasilnya begini. Nah, ini kan yang ini daun-daun dari batang bawahnya nih, batang rostoknya. Ini yang anggur impor yang
sudah manis. Nah, ini sudah umur berapa bulan nih Pak? Ini baru sekitar 1 bulan dari kita ini okulasi. Dan kalau misalnya case-nya dia tidak cocok dengan rostok dan varietasnya, dia tidak tumbuh ya Pak? Kalau tidak tumbuh itu ada proses, bukan tidak cocok dengan rostoknya, dia ada proses, ada kesalahan human error, ada beberapa yang ya contoh ini aja nih, ini ada proses gagal nih Mbak, ini kan kering nih. Oh iya kering. Ya, ini dia gagal nih, dia mati. Tapi kan kita tunggu tunas yang ini baru kita coba lagi. Nah ini menangnya kalau kita sambung pucuk. Jadi kita tumbuhkan dulu rostok yang bakal kita pakai, baru kita sambung pucuk. Baru kita sambung pucuk. Tapi kalau ada lagi yang dia proses pakai rostok batang ya, ibaratnya ini rostok rostok yang bakal kita pakai, ini kita stekan. Cuman kebetulan ini entres itu yang bakal kita stekin nggak ada yang ukuran dengan rostok batang ini. Ya. Oke, tapi kalau ini Nah ini kalau kita biasa kupas dulu. kita kupas. Saya boleh coba ini gimana? Nah kalau ini contoh lah, ibaratnya ini kita kupas dulu. Ya. Kita cari rostok yang kambiumnya tebal Mbak. Ya jadi nggak gampang mati. Kalau ini sebenarnya udah gagal yang ini. Dan ini gagal. Nah ini udah kering ya, ini yang udah kering. Jadi agak susah untuk kita ngelupas kambiumnya. Faktor gagal ini kenapa Pak? Apakah Banyak dari faktor. Suhunya, Suhu bisa, terus apa namanya nggak cocok di waktu kita okulasi stek. Nah ini kan kita kambiumnya kita kupas ini. dan itu sudah kering ya Pak. Kita cari ibaratnya batang yang sebenarnya entres itu harus ukuran sama dengan nggak jauh beda dengan ukuran apa ya dengan rostok yang baru kita pakai, dan kita harus potong juga Mbak ini. Oke, dipotong dulu ya Pak ya. Tapi rostok yang baik itu keadaannya memang lembab ya Pak untuk dari Iya, dia kambiumnya masih basah. masih basah. Ya, kalau kita ibaratnya impor rostok, karena kan kita juga pakai impor rostok. Ada contohnya nggak Pak yang masih dalam keadaan lembab atau basah? Kebetulan sudah jadi bibit semua jadi Mbak. bibit Iya, semua ya, Pak, untuk ya? rostok yang baru belum datang. Tapi terlihat ya Pak dari Ya, ini yang saya bilang ini rostok yang sudah kering dan dia nggak bisa dipakai lagi sebenarnya. Cuman hanya untuk sampel contoh aja. Untuk media tanam ini apa campurannya Pak? Tanah dengan apa cukup? Ya kita pakai usahakan media tanam seporos mungkin karena anggur ini saya bilang kurang suka air. Dia tidak suka terlalu banyak air. Jadi kita usahakan media tanam itu seporos mungkin. Jadi saya pakai sekam bakar, sekam mentah, kompos, saya pakai kapur dolomit untuk pH-nya, pengatur pH-nya. Kita tetap pakai tanah, hanya untuk pengikat ya. Jadi tapi komposisinya 2-1 saya pakai. Jadi ibaratnya kompos itu dengan tanah 1, terus kayak sekam bakar, sekam lapuknya kita pakai 2 gitu. Di sini ada campurannya Pak yang belum masuk ke dalam ini. Ada, tapi baru masuk sih Mbak. Kalau yang baru diolah, kebetulan bahan bakunya belum datang lagi, kayak kompos sama ininya, pupuk kandangnya belum datang. Tapi yang jelas campurannya itu ya Pak. Kayak setelah itu semua media tanam sudah siap untuk menanamnya tuh biasa aja, tinggal langsung di. Iya, ya ibaratnya kayak kita rostok ini aja, ya kita hanya gali, ya sudah kita tentukan berapa ini kita taruh Mbak. Kalau misalnya dia sudah ada tanda-tanda pengeringan, apa yang bisa diupayakan supaya dia bisa? Nggak bisa Mbak, itu ya mau nggak mau kita harus gagal. Nah ini contoh nih. Buang sia-sia Iya, gitu ya, Pak, ya? nah ini gagal nih. Ini kan kering nih. Dia sudah mati, ya sudah kita tunggu dia nanti yang rostok ini tunas lagi. Ya, nah ini baru kita coba lagi. Jadi yang namanya proses gagal itu tetap ada. Tetap ada di satu. Oke. Setelah 3 minggu sudah terlihat, sampai usia keberapa nih Pak tanaman akhirnya bisa dikasih pupuk? Ini usia 2 bulan Mbak. Ya dari ini jadi ya. Dia nanti para film itu begitu dia sudah jadi pecah sendiri Mbak dia. Oh, jadi pecah sendiri ya Pak Iya, ya? tanpa kita kelupas dia bakal Sudah kebuka. pecah sendiri. Nah itu bedanya para film dengan plastik wrap yang untuk buah itu. Nah ini yang saya pakai para film. Jadi begitu sudah jadi, ini usia dari itu sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Nah dari usia 2 bulan ini barulah kita. Nah ini sudah bisa kita pindah ke lahan. Ya kita pindah ke lahan atau di planter bag atau kita pindah di pot. Ini sudah bisa, sudah siap tanam lah ini. Ada yang bisa kita pindahkan Pak?
Ada. Ada. Kalau gitu kita langsung yuk Pak. Biar kita lihat. Berbagai upaya pengembangan budidaya terus dilakukan. Selain menyiapkan bibit unggul yang didatangkan dari luar negeri, pupuk yang digunakan juga murni dari kotoran sapi atau kambing yang didapatkan dari tangan sejumlah peternak di sejumlah daerah di Lampung. Pupuk tersebut menjadi pilihan karena selain harganya yang relatif murah, ketersediaan pupuk juga diyakini tidak akan kurang dari kebutuhan. Oke, berarti ini langsung aja kita aduk-aduk ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya media tanam ini udah kita siapin dari 2 minggu yang lalu lah, proses fermentasi media biar lebih aman untuk kita tanam. Nah ini yang kita siapin, kita gali aja Mbak. Nah, untuk bisa tahu ini sudah siap, biasanya berapa lama dulu Pak waktunya? Sebenarnya kalau dari bahan awal kita datang kompos atau pupuk kandang, kita tahu kok itu ini sudah proses di kandang udah lama gitu, ibaratnya udah hancur lah, dia sudah jadi banyak tanah. Nah ini. Oke. Jadi kalau memang keadaan komposnya kemudian sudah siap, jadi bisa langsung di. Ya. Oke, tapi kalau misalnya dilihat masih dalam keadaan kering itu biasanya apa nih Pak Dandi? Iya itu. Selama 2-3 minggu itu saya siram tiap hari. Nanti begitu dia sudah dingin, nah ini Ini sudah basah baru sudah siap ya Pak ditanam. Kalau berarti dibuka aja. sebenarnya nggak dibuka juga nggak apa-apa. Tapi untuk ininya menghindari, nah ini buang. Ya, kita tanam. Ya Pak ya. Oke. Kita tanam. Untuk teknik tanamnya biasa aja ya Pak? Biasa aja, sama aja dengan nanam bunga, nanam pohonan. Umumnya. Selanjutnya apa nih Pak? Ya paling kita siram sementara, paling kita siram-siram awal. Cuma kalau untuk pemupukan dari tanam ini 1 bulan lah, 1 bulan dari penanaman sudah mulai masuk pemupukan. Itu pun masih kita pakai pupuk dosisnya masih rendah banget. Masih rendah ya Pak? Ibarat ininya airnya 1 ember, pupuknya paling 1 sendok. Berarti nunggu 1 bulan dulu baru bisa dikasih Iya. pupuk, dan itu juga dalam keadaan kadar rendah ya Pak? Kadar rendah. Oke. Nah untuk pupuk sendiri ini seperti yang saya lihat nggak nih Pak? Ini pupuknya. Nah kalau itu untuk POC, pupuk organik cair, itu dia untuk kocor ke media tanam bisa, untuk semprot pun bisa. Jadi ini campuran apa nih Pak? Itu kita pakai telur, micin, dia ada empatnya untuk pengurainya, sama air kelapa. Ini disiram saat tanaman usia 2 bulan ya Pak? Iya, udah masuk 2 bulan. Dan itu waktunya berapa kali? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, oke. Ada yang bisa dicoba nggak nih Pak untuk tanaman langsung kita siram dengan pupuk? Udah ada yang di depan sana. Sana ya Iya. Pak? Ayo. Sebagai tambahan, budidaya buah anggur ini Dandi juga menyiapkan pupuk organik olahan yang dikemas sedemikian rupa sesuai petunjuk yang diperoleh dari kelompok petani atau perkebunan. Ini pupuk organik tadi ya Pak? Terus dikocok dulu ya Pak? Ya kita kocok dulu biar dia nyatu. Habis itu ya kita buka. Ya pakai takarannya cuma 1 tutup juga nggak apa-apa. Oh jadi cukup 1 tutup aja ya Pak? Untuk ukuran yang biasa saya pakai ember, kita campur pakai ember. 1 tutup, ya paling banyak 2 tutup nggak apa-apa. Kemudian baru dicampur. Ya campur air. Campur air. Iya. Ya itu kan 2. Iya. Karena kalau kebanyakan juga. Iya dia overdosis dia. Nah kita campur air. Nah untuk air ini biasanya berapa? Untuk berapa tanaman gitu. Kalau saya intinya 1 ember hitam yang untuk air itu ya, itu dia 2 sampai ini tutup. Habis itu baru kita ngaduk lagi.
Ya sampai kebutuhannya berapa pohon ya. Pohon. Oke, ini kita campur air dengan 2 tutup botol. Setelah itu baru deh kita langsung siram ke tanaman ya Pak. Dan airnya ini bebas ya Pak? Cukup dengan 1 ember hitam itu udah Sudah full cukup. penuh Iya, dengan 2 tutup botol. 2 tutup botol. Takarannya Pak. Takaran karena ya apalagi ini kan bibit masih baru lah. Oke. Sini Pak saya bantu. Ya boleh berat tapi lomba. Boleh disiram. Oke, ini langsung aja. Ini nggak ada takarannya Pak ya? Bisa bebas aja berarti. Di pohon yang besar pun nggak apa-apa Mbak. Berbagai macam bibit anggur dengan usia tanam 1 hingga 2 bulan terlihat tumbuh subur di pekarangan rumah milik Dandi yang berhasil disulap menjadi pusat pembibitan. Tanaman merambat yang dikembangkan melalui dukungan keluarga ini juga diketahui telah menjadi pusat pembelajaran banyak peserta didik dari berbagai perguruan tinggi negeri hingga swasta. Wah Pak, saya sudah bantu Bapak ya. Iya, makasih nih Mbak. Iya, tapi saya jadi penasaran nih Pak dengan yang di atas-atas ini. Ini sebenarnya apa nih Pak? Ini kita pakai sistem tanam para-para ya. Kita pakai sistem para-para. Jadi ini sistemnya memang merambat ya Pak ya? Ya, nah ini nanti untuk pembuahannya di sini Mbak nih. Ini calon bakal buahnya di sini. Sama bakal buahnya di sini. Ini namanya cabang tersier. Jadi ini dia nentuin batang untuk pembuahan, mana sekunder, mana tersier. Kita pembuahan di tersiernya ini. Tersiernya di sini. Jadi nanti buah anggur itu bakal ada di atas-atas ini ya Pak? Iya, jadi semakin banyak tersier, dia bakal semakin banyak calon klaster buahnya. Tapi kalau yang menentukan buah itu bisa lebat atau sedikitnya itu apa sih Pak? Apakah dari sistem yang digunakan seperti di atas ini atau tidak? Iya, sebenarnya kalau yang saya bilang tadi, kalau untuk banyak buah atau tidak, satu dari varietas itu memang ya varietas itu dia bagus, dia genjah. Terus tersier untuk calon bakal buahnya juga ya dia banyak ya. Pupuknya mencukupi, nutrisinya mencukupi, ya insya Allah buahnya pasti lebat. Ini sistem trellisnya contohnya. Dia kayak pagar lebih pendek. Nah ini untuk pembuahannya nanti di sini. Ini tersiernya ya. Tersiernya di sini. Tapi tidak ada bedanya, cuman hanya beda di polanya aja. Polanya aja. Lebih gampang ngerawatnya sih. Kalau untuk skala perkebunan, ya karena kalau untuk skala perkebunan kita buat sistem para-para, capek Mbak. Iya, ibaratnya ya kalau ini kan lebih gampang nih kita ngerawatnya. Dan rata-rata untuk di perkebunan pasti sistemnya trellis. Oh begitu ya Pak. Oke, jadi memang hanya sulit dijangkau aja kalau. Ya, lebih gampang rawatannya kalau untuk sistem trellis. Oke, baik Pak. Tadi saya sudah lihat ya sekitar ini. Saya belum lihat buah anggurnya nih Pak. Nah kebetulan kita ada yang sudah buah di lantai 3 di atas. Oh, di lantai 3? Iya. Kalau gitu saya bisa lihat Pak? Boleh, boleh. Oke, yuk kita langsung ke sana Pak. Mari, Pak. Di luar dugaan, selain pekarangan rumah, di lantai 3 rumah pribadinya, Dandi juga menanam bibit anggur dengan 8 jenis yang bibitnya didatangkan dari luar negeri. Buah segar dengan masa panen tinggal menunggu beberapa pekan ke depan ini tumbuh subur dan siap dinikmati sambil menyaksikan keindahan kampung dari ketinggian. Wah, jadi ini sistem para-paranya ya Pak ya? Dia memang ada di atas. Kalau kita lihat memang dari secara estetika ini indah banget ya Pak. Ya ini masih usia tanam juga baru 5 bulan sih Mbak. Nah kalau saya lihat di sini kan memang ada beberapa yang sudah ada buahnya nih ya Pak. Untuk varietasnya ada berapa jenis di sini Pak? Ini kurang lebih ada sekitar 7 sampai 8 varietas. Sampai 8 di sini. Nah ini contohnya ada Husar yang baru proses verasan mau pematangan, sudah ada sebagai sudah ganti warna. Ini ada Veles, dia ada Heliodor, ada Tus Burdo,
NSM, New Saint Muscat, dia ada Dixon, ada Mundruk. Ada Mundruk, iya. Jadi memang digabungin Ya. jadi satu. Beberapa varietas yang sudah memang kita bilang sudah apa ya? Sudah adaptif lah, sudah kita ya dengan iklim, dengan Kalau media. yang di samping Bapak nih Pak, ini varietas apa? Husar. Nah, ini varietas Husar. Ini yang dia posisi masih mau proses ferase mau ganti mateng. Yang ini sudah mendekati. Sudah mendekati dan ini juga sama varietasnya. Varietasnya satu, ya. Oh iya, oke. Tapi kalau dari segi rasa beda atau Beda. Setiap varietas dia punya karakter sendiri-sendiri. Dia ada yang juicy, dia ada yang crunchy. saya jadi penasaran pengen coba. Kalau gitu bisa kita langsung petik nggak nih Pak? Saya juga mau belajar, mungkin ada teknik khusus untuk petiknya. Kita ambil ini ya Pak. Indahnya tata ruang dari budidaya buah anggur yang disulap Dandi di lantai 3 bangunan rumahnya. Sambil menikmati manisnya buah anggur, kami pun melanjutkan perbincangan, membahas mimpi untuk menjadikan rumah kediamannya sebagai pusat wisata buah Desa Jatimulyo, Lampung Selatan. Ini sudah dapat, saya kasih ke Bapak. Sudah cukup ya Pak untuk kita cicip-cicipnya? Kalau kurang nanti gampang ambil lagi. Oke. Ini kita duduk dulu ya Pak, Iya. sambil kita coba untuk anggurnya. Wah, ini udah ada ya Pak, udah kita petik. Ini untuk jenis apa nih Pak? Husar. Untuk jenisnya Husar. Besar. Kalau sebelumnya Bapak coba rasanya manis. Dia lebih crispy, dia lebih tebel, dia tekstur buahnya ya. Saya buktikan ya Pak, saya coba. Yang merah ya Pak ya. Coba. Dia lebih tebel, ini kulit dagingnya kerasa. Dagingnya kerasa manisnya, tapi Dia belum sempurna tapi ini. tapi udah segar Ya. banget sih Pak ini makannya. Ya, Bapak boleh. mah udah bosan ya Sudah Pak? bosan. Oke Pak, saya juga penasaran. Dari bibit-bibit anggur ini, Bapak dapetin dari mana Pak? Kalau awal kita beli impor dari komunitas, komunitas teman-teman tanaman lah, pemain tanaman. Jadi asal muasal kita main di Tabu Lampot sih pertama. Karena sebelum kenal anggur, dulu kita masih tanda tanya bisa nggak, karena kan mitosnya dulu kita juga masih belum tahu bisa hidup nggak, susah nggak rawatannya, bisa buah nggak, terus buahnya manis nggak. Ternyata setelah kita pelajari, anggur tuh paling gampang, ya bisa dibilang gampang-gampang sulit, tetap ada resiko gagal, ada resiko sulit di rawatan, tapi masih bisa. Jadi selama ini mitos yang ditakuti dengan warga kan semua anggur asem, karena mereka nggak tahu anggur mereka yang makan tuh jenisnya dia wine atau grape table atau dia roastok. Oh iya, jadi Karena, memang iya, banyak ada jenisnya. anggur yang memang dari cita rasanya sudah asam. Sudah asam. Oke, memang menarik sekali ya Pak budidaya anggur ini. Tapi kalau secara manfaat memang sangat kaya ya Pak ya khasiatnya. Kalau untuk buah anggur sendiri sih banyak sih Mbak manfaatnya untuk kesehatan juga. Mungkin salah satu ya untuk menurunkan resiko kanker. Dia menurunkan darah, tensi darah sama kolesterol. Dia kayak gula darah segala macam tuh bisa lebih turun. Sebenarnya lebih banyak lagi sekitar ya kurang lebih ada sekitar 9-10 manfaat. Ya kurang lebihnya itulah. Jadi banyak sekali manfaat. Ya, untuk jantung juga bagus dia. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya udah bisa diterima. Semoga bisa semakin meningkat Amin. produktivitasnya untuk budidaya anggur ini. Amin amin ya Pak. Anggur merupakan salah satu buah yang begitu banyak digemari oleh masyarakat. Meskipun bentuknya kecil, tapi rasanya manis dan menyegarkan. Itulah kenapa banyak sekali yang penasaran ingin mencari tahu bagaimana budidaya anggur yang benar. Dari Kecamatan Jati Agung, sampai jumpa di Inspirasi Tani berikutnya. Kita makan lagi ya Pak.